Oke, selamat malam. Halo, selamat malam, Prater. Ini dadakan ya? Iya, kita dadakan dan mungkin durasinya singkat ya. Iya, cuman Oke, jadi buat teman-teman yang mau nanya-nanya tentang COVID bisa ya, atau tentang apa aja boleh lah. Kita bebas malam ini. ini kita, iya, ini kita bicara santai aja ya kantor kan tentang pengalaman atau hikmah-hikmah yang didapat selama ini ya kan dari sisi dari sisi luar, dari sisi duniawi dan dari sisi rohani. Iya, kebetulan yang ikut dengan kita ini, ya ini udah datang Ivorut menyapa Ibu Suaranya Dokter nggak katanya. kedengaran. Hah? Kata Ivorut suaranya nggak kedengaran. Kayaknya udah kedengaran lah. Iya, mungkin tadi karena pakai headset nggak kedengaran. Oh. Oke, jadi buat teman-teman yang mau nanya-nanya dari dunia kedokteran boleh, dari dunia gereja juga boleh ya. Oke. Halo Ibu Dokter, halo. Shalom Frater. Ih, banyak kali loh fans Frater. Kita pin dulu ya topiknya ya. Fun talk. Iya, tadi karena pakai headset nggak kedengaran. Iya, kalau bisa langsung ke pertanyaan saja. Oke. Eh, aku kurang tahu loh gimana cara ngepin komentar. Tahu nggak ter? Apa? Mempin komen, menandai komen biar di bawah gitu dia. Jadi nggak dinas malam ini, dokter? Kebetulan enggak nih Frater. Oh iya ya. Kebetulan enggak nih ter. Ya. Ya, jadi teman-teman yang mau bertanya silahkan ya. Jadi kan ter, ini di pandemi ini kan mempengaruhi banyak banyak aspek ya kan, baik Hmm. lintas profesi, berbagai pekerjaan orang, apapun itu kadang pasti semua banyak pengaruh ya kan. Nah ini ada yang bilang hikmah selama pandemi makin melebar saja nih badan, soalnya mendadak bisa memasak ala chef. Nah ini benar nih, makin banyak orang yang jago masak selama pandemi. Lo terus juga lihat kan, pasti banyak orang yang udah hobi masak karena di rumah aja ya kan. Iya. Dan itu juga merembes ke biara kok. Para pastor Nah, juga harus ikut masak. oh gitu ya. Biasa pasar nggak masak ya, Tor ya? Biasanya sih pastor kalau hari Minggu kan ke stasi, pasti makan di stasi. Ini karena nggak ada pelayanan, mau tidak mau harus stay di rumah, di biara, dan kita takut juga kadang beli makanan jadi dari luar kan, yang lebih safety kan kita masak sendiri, kita olah sendiri. Jadi memang hikmahnya luar biasa juga sih. Di samping efeknya Nah, yang iya benar. meresahkan juga. Nah, ya itu Kenapa? benar sih. Nggak hanya di biara sih. Jadi banyak orang itu makin masak sendiri di rumah ya kan, menghindari beli-beli dari luar. Jadi mengurangi kontaminasi. Jadi Iya. kalau dari Mamang Prater, ini hikmah yang paling terasa di biara itu apa, Niter? Hikmahnya mungkin bagaimana bisa kreatif gitu ya. Artinya karena pelayanan langsung tidak ada, maka kreativitas menggunakan media sosial tetap umat gitu. Itu mungkin hikmahnya sehingga yang mungkin anti eh, apa namanya perkembangan teknologi mau tidak mau harus ikut sih. Ah, iya itu Itu benar sih, artinya. Prater. Karena apa-apa semua virtual ya, apa-apa virtual, apa-apa daring, Zoom. Jadi kita tuh dituntut nggak boleh gaptek, kita harus belajar media sosial, belajar gimana lebih kreatif lagi.
Nah, bahkan nih ibu-ibu, bapak-bapak yang dulunya nggak pernah Zoom, ikut-ikut webinar, itu diajarin harus tahu, dan anak-anak sekolah juga kan harus tahu juga itu. Jadi satu sisi makin membuat lebih pintar ya kan. Iya, dan ini ada pertanyaan ini dari Oh iya, ada pertanyaan nih Justril. dari Justril, vaksin dah vaksin. sampai mana sekarang kabarnya? Iya, bagaimana soal vaksin? Nah, ini vaksin sampai saat ini tuh udah lulus uji klinis ketiga ya. Jadi kata Presiden Jokowi itu Januari bakal di launching, bakal diluncurkan. Karena vaksin kan emang nggak sembarangan ya untuk bisa disebarluaskan, untuk bisa dipakai semua masyarakat. Tentu banyak aspek-aspek yang perlu dipikirkan dari segi sisi ekonomis juga, apakah itu vaksin yang berbayar atau gratis. Nah, itu pasti banyak perbincangan, banyak kebijakan antara lintas sektoral terhadap peluncuran vaksin. Jadi, tapi teman-teman kan sama-sama berdoa biar vaksinnya cepat diluncurkan, biar kehidupan kembali lagi sebelum pandemi. Amin, amin. Amin. Pastinya kalau ada vaksin lebih ini ya, bisa kembali normal ya kalau sudah Iya, ada vaksin. Uji iya, klinis karena ketiga ya? iya uji klinis ketiga terjadi itu udah dilakukan untuk beberapa orang kayak gitu. Karena emang, Hmm, aduh, di rumah sakit juga jaga pakai masker 3 lapis, pakai baju tebal-tebal, aduh sangat tidak nyaman sih. iya, Mau apalagi yang mau di ma- daerah panas ya. iya, mau makan mau minum susah. Terus sekarang ini kan ruangan itu nggak boleh tertutup ya, ventilasi harus bagus. Jadi mau nggak mau ya penggunaan AC sebenarnya dikurangi karena dia bisa bertahan 8 jam di ruangan tertutup dan ventilasi yang tertutup gitu. Hmm. Oh, ini jadi pertanyaan lagi nih. Mohon maaf sebelumnya dokter. Iya, ditinjau dari ilmu kedokteran, apakah memungkinkan untuk kita kembali lagi ke kehidupan kita sebelum ada corona? Kira-kira bagaimana pandangan ilmu kedokteran tentang pandemi ini? Ya, terima kasih Ivo buat pertanyaannya. Nah, jadi kalau kembali ke kehidupan sebelum corona, nah kita nih sekarang satu dulu nih kebiasaan, adaptasi kebiasaan baru yang sekarang kita jalani ini kan protokol kesehatan ya. Nah, sebenarnya kita tuh nyadar nggak sih sebenarnya itu bagus kan pakai masker, cuci tangan. Itu sebenarnya perilaku hidup bersih dan sehat yang entah udah dari kapan sih terus dihimbau, dipromosikan ke orang-orang. Jadi, sepertinya sih adaptasi kebiasaan baru itu nggak akan pernah dihilangkan ya, karena mau nggak mau yang namanya virus itu akan tetap ada banyak, tergantung kekebalan dan imun tubuh kita. Jadi untuk menghilangkan kebiasaan protokol kesehatan, mencuci tangan, jaga kebersihan, pakai masker, kayaknya sih itu nggak mungkin ya, nggak mungkin dihilangkan. Nah, jadi itu sebenarnya menyadarkan kita juga untuk jaga kesehatan. Nah, sebenarnya kalau kita nyadar, bagus dong tentunya pakai masker di rumah sakit, pakai masker lagi sakit, cuci tangan. Nah, even kita nggak sakit atau orang nggak sakit, itu bagus untuk kesehatan kita dan kesehatan orang lain. Jadi kita melindungi diri kita sendiri dan kita melindungi orang lain di sekitar kita gitu. Jadi protokol kesehatan yang sekarang itu sebenarnya apa namanya bagaimana cara kita menyayangi diri kita sendiri dan melindungi sesama kita. Nah, itu dia. Artinya kebiasaan-kebiasaan karena corona ini bagus juga dilanjutkan ya. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, dipikir-pikir sih bagus ya Ter ya. Ya nggak sih Frater? Kalau menurut Frater gimana? Ya, menurut saya sih iya. Dan para pastor juga menyadari itu. Sekarang kan di gereja-gereja itu kita udah sediakan wastafel. Itu Hmm. sekarang karena kewajiban, karena protokol kesehatan kan. Tetapi dipikir-pikir bagus juga kalau ke gereja itu umat baru datang dari rumahnya, keadaan bersih masuk ke gereja itu kebiasaan yang bagus. Dan mungkin setelah COVID ini juga wastafel itu akan tetap dilestarikan sih. Iya, hanya mungkin ketika misa pakai masker mungkin rasanya
Iya, kayak benar. melihat alien gitu kan. Nah, tetapi kalau di tempat keramaian, misalnya ke pajak atau di jalan raya, misalnya kita pakai masker itu Mm, kebiasaan yang bagus. iya, iya. Itu benar sekali sih, Tar. Apalagi mencuci tangan, terus mencuci tangan dan pakai masker itu ya, mencuci tangan itu sebenarnya kan perilaku mencuci tangan itu udah dari itu bukan hanya sejak corona sih dicanangkan, itu udah dari kapan, udah lama. Jadi hikmahnya kita lebih sadar sebenarnya dan bagus untuk tetap dilaksanakan. Dan Iya. mungkin juga di gereja yang dialami juga ya kantor, kayak lebih enak aja ya kan, umat itu nggak desak-desakan, nggak gereja Iya. itu nggak penuh, jadi kayak lebih kusyuk juga, lebih tenang. Kusuk ya. Pengakuan umat juga seperti itu sih. Hanya soal bagaimana setelah pulang gereja tidak tegur sapa, mungkin sulit untuk tradisi kita di khususnya daerah Batak mungkin yang biasanya menunjukkan keakraban dengan bercerita, tetapi karena COVID nggak dilakukan, itu mungkin yang membuat terasa beda sih. Dan mungkin meresahkan Iya, juga jadinya. iya ter, Gitu. itu emang terasa sih. Jadi mungkin kita dengan sama-sama melakukan protokol kesehatan itu, ya semoga aja lah, apa namanya, lama kelamaan bisa kehidupan sosial kita bisa berlangsung lagi kayak yang dulu. Aneh sih ke gereja tapi nggak salaman, terus nanti misalnya nih ada Natal bentar lagi. Terus pas hari Natal Iya. gini-gini ini nggak salaman, nggak cakapan, terus di gereja Jalan Medan yang biasanya ada malam keakraban ya kan, itu kayaknya nggak mungkin lagi ya. Semoga lah ya sebelum ini Desember, karena waktu malam Pasca itu terasa kan, artinya kayak nggak merasakan Iya, Pasca, dan saat itu lagi panas-panasnya itu dibilang ya, bahkan tidak iya ada benar. pelayanan Pasca sama sekali kan, seingat saya. Mungkin hanya yang di biara-biara yang tetap merayakan gitu. Umat sendiri tidak ada menurut saya. Iya benar ter. Ya teman-teman, kalau yang ada mau tanya, tanya aja ya, nggak usah segan-segan. Ini ada pertanyaan nih ter. Vitamin C atau imun booster masih rekomen kah? Wah, kalau vitamin itu tetap ya, itu tetap harus kita konsumsi sesuai dengan aktivitas dan bagaimana risiko kita. Nah, misalkan nih, kamu orang yang sibuk, jarang istirahat, banyak kerjaan. Nah, itu harus minum sih vitamin atau suplemen, karena kadang dari makanan aja nggak cukup. Jadi, untuk melengkapinya kita perlu yang namanya vitamin. Ya, yeah. Vitamin C bukan hanya dari pil atau yang ini ya, dengan mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, itu juga ya, Iya, supaya tentu, daya Kak. tahan tubuh makin bagus lah. Artinya tetap lah. Iya, itu setuju sih. Iya, setuju, Frater. Karena kita juga selain ya kita berdoa ya kan pandemi berlalu. Nah, tapi kan berdoa aja kan nggak cukup ya. Kita harus ada action yang nyata gitu. Action yang nyata dengan apa? Kita tetap beraktivitas, tetap bekerja sesuai kewajiban dan tuntutan kita masing-masing. Nah, kita juga perlu tanggung jawab untuk menjaga kesehatan. Menjaga kesehatannya ya dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Jadi sebenarnya kontribusi kita ini anak-anak muda ini sangat dituntut ya untuk menekan pertumbuhan grafik COVID ini ya Ter ya. Karena kesadaran kita dituntut. Jadi kalau kita peduli terhadap protokol kesehatan secara nggak langsung sebenarnya kita itu udah membantu negara kita loh. Iya ya pas. Karena harus dimulai dari masing-masing sih. Sempat tidak ada kesadaran, apalagi penyebarannya sangat cepat ya. Iya benar itu Frater. Kayaknya nih nggak ada yang nanya sama Frater ini kok nanyanya sama saya aku semua ya. Karena orang pasti antusias lah soal COVID, maka datang dari dunia medis pasti lebih banyak ke kamu. Nggak apa-apa sih. Ini pelajaran juga untuk saya, karena untuk saya juga jadi pengetahuan baru kan.
Ini ada yang Kayaknya nanya ada. lagi nih. Apakah antibiotik efektif dalam mencegah dan mengobati COVID-19? Ya, nah ini dia ya. Kalau menurut Frater antibiotik itu apa sih, Ter? Pasti sering dengar kan? Antibiotik. Antibiotik. Pasti sering dengar kan? Apa-apa Antibiotik. sakit, beli antibiotik lah, makan antibiotik lah ya kan? Nah, sering dan itu seperti disuntikkan lah segala macam. Sejenis vitamin juga Nah, kan ya? Atau jenis antibody juga kah yang tapi udah diracik apa istilahnya dalam dunia medis? Tapi bukan. sering sih Nah, jadi antibiotik. oke, kita jawab aja lah ya. Nah, jadi antibiotik itu sebenarnya obat. Sekelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Nah, itu dia ya. Antibiotik obat untuk mengobati dan mengatasi infeksi bakteri. Jadi mikroorganisme atau kuman itu kan ada banyak ya. Ada yang namanya bakteri, ada virus, ada jamur, ada parasit. Salah satunya itu bakteri. Jadi orang-orang yang disebabkan karena infeksi bakteri itu obatnya pakai antibiotik. Nah, Antibiotik. jadi kalau ada yang bertanya nih, antibiotik efektif nggak mencegah dan mengobati COVID-19? COVID-19 itu virus ya, kantor kan? Ini kita samakan Iya. persepsi dulu nih. Ini virus kan? Ya Virus virus. corona. Ya kan? Ah, Nah, jadi antibiotik itu bukan obat COVID. oh, Karena iya, iya. karena COVID itu Jadi virus. Sedangkan udah antibiotik beda tadi ya fungsinya yang mau untuk disasar. mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Jadi Ah, dari penyebab dan yang mau kita sasaran kita aja udah lain gitu. Istilahnya ah, kita mau menyasar A, tapi kita ngasih yang lain pasti udah nggak tepat enggak, sasaran ya, gitu. Jadi ya, ya. ya bukan. Jadi teman-teman kalau ada yang sakit jangan sembarangan ambil antibiotik ya. Harus konsultasi dengan dokter. Waduh, Oh, edukatif sekali. Terima kasih. Ini Gary Valen Sembiring kayaknya teman Frater ini. iya, Horas Prat. Oh, iya, dia sekarang di Dell dia, guru di sana. Oh, kapan corona? Kapan ya dokter? Kapan Frater dan Nita bisa? Nah, Frater dulu yang jawab. Mana ini? Saya masih lama kehabisannya, sabar aja. Pasti nanti ada kabarnya lah. Tapi normalnya sih sekitar 2,5 tahun begitulah dari sekarang. Ya benar sih, Tor. Karena kan Frater waktunya udah bisa lebih difikskan ya kan, kapan. Kalau corona Iya, ini tergantung siapa selesainya, tergantung diri kita sendiri. Jadi iya, kita pas belajar dari negara jadinya lain ya. sabar Kita aja belajar lah. dari negara lain. Iya benar, benar. Kita belajar dari negara lain. Kedisiplinan pemerintah dan masyarakat itu sangat-sangat dituntut ya. Jadi kalau pemerintah ngasih kebijakan, ngasih ini, ngasih itu nggak ada gunanya kalau kita sendiri nggak sadar dan tidak disiplin. Barangkali kita udah ngerti lah ya, apa itu disiplin, disiplin yang seperti apa yang dituntut dari diri kita. Jadi kalau kita semua disiplin, tapi susah sih, lihat aja lah di pajak Horas, pajak Parluasan ya kantor. Kayak tidak ada corona. Iya, berapa kali saya ke pajak dalam waktu dekat, mungkin hari apa ya? Pokoknya dalam minggu ini, seperti tidak ada lagi corona di sana. Kita yang harus jaga diri lah. Nah, Iya artinya betul. kalau semua seperti itu bahaya juga kan. Kita yang mengerti. Mm-mm. Iya sih, Tor, bahaya. Nah, pas mitos apa fakta antibiotik harus dihabiskan. Dan ada juga pernah dibilang jangan dihabiskan. Nanti kalau nggak cocok dosis dinaikin. Nah, itu dari jus TRL 88 lagi. Antibiotik harus dihabiskan. Ya, harus. Itu fakta ya. Itu sebuah karena antibiotik itu obat yang untuk mengobati bakteri.
Jadi pertumbuhan bakteri melalui antibiotik. Nah, jadi kalau antibiotik yang kita nggak teratur makannya dan tidak sesuai indikasi, itu mungkin untuk efek jangka pendeknya nggak terasa sih. Hanya kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Pasti kalian pernah dengar ya namanya resisten antibiotik. Nah, jadi semua yang namanya pemakaian obat, terutama antibiotik, itu harus dikonsultasikan dengan dokternya masing-masing. Dan tentu, pasti semua kalau ingin menerima antibiotik, ada labelnya itu pasti. Harus dihabiskan. Nah, harus dihabiskan, harus dihabiskan. Nggak mungkin tuh dibilang, nggak habis nggak apa-apa. Kayak harus dihabiskan. Iya, terima kasih. Dan sepertinya banyak yang ini terbantu ya dengan penjelasan langsung dari ibu dokter. Karena Iya, mungkin selama betul. ini hanya dengar-dengar gitu kan. Iya, benar sih, Tor. Dan semoga ini membawa pengaruh yang baik lah, khususnya untuk yang nonton malam ini. Iya, Dan bisa itu dibagikan dia. ke keluarga atau sahabat-sahabat sekitarnya. Iya, benar. Kita juga pengen mengedukasi ya, kantor kan. Iya. Karena belum tahu kita sampai kapan sih COVID ini kan. Harapannya cepat berlalu. Tapi kalau tidak ada kesadaran Iya, mungkin sulit benar-benar. juga untuk menghentikan kan. Sulit sih, sulit sekali. Terima kasih, Frater. Terima kasih, Bu Dokter. Ambil sertifikat seminar di mana nih? Aduh, kita masih kaleng-kaleng. Kita ini cuma Belum nggak ada seminar. Kita cuma fun talk. Cuman iyalah. bincang-bincang seru. Ya, untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan boleh diketik ya. Saya dan Frater Dani akan berusaha menjawab ya. Hmm, Kayaknya nggak ada lagi ya. jadi bagaimana aktivitas di rumah sakit tempat dokter ini bertugas? Aktivitas ya, semua berjalan seperti biasa. Berjalan seperti biasa dengan protokol kesehatan ya. Berjalan seperti biasa dan adaptasi kebiasaan baru. Karena ya semua orang di rumah sakit juga bekerja ya. Itu ada banyak banyak ini ya, banyak pekerja. Ada mulai dari cleaning service, ada mulai dari petugas laundry, ada mulai dari petugas antar makanan, dapur, satpam, tukang parkir, selain dokter dan perawat ya, itu pekerja-pekerja yang di balik layar yang sebenarnya berperan penting dalam pekerjaan di rumah sakit. Dan malah sebenarnya mereka itu yang banyak orangnya, kayak cleaning service, petugas laundry, petugas ngantar-ngantar makanan, gizi, yang ngangkat makanan pasien, yang ngantar makanan pasien. Nah, bisa dibayangkan kan kalau mereka itu nggak kerja, rumah sakit Hmm. pasti bakal kewalahan juga. Jadi semuanya tetap kerja, ada semua nggak ada yang berhenti sih, tapi semua dengan kebiasaan adaptasi kebiasaan baru, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hand sanitizer di mana-mana, begitu rata-rata. Dan kita juga saling mengingatkan teman-teman juga pakai pakai masker kamu gitu. Oh iya ya. Setiap kali masuk sip ya istilahnya, apakah ada pemeriksaan begitu? Misalnya kalau ke Sujuya kan harus tes suhu tubuh misalnya, apakah itu prosedurnya juga dilaksanakan di situ? Kalau itu sih wajib ya Ter ya. Jadi semua orang yang masuk, mau dokter, mau perawat, mau siapapun itu tetap diperiksa suhunya ya. Tetap diperiksa Oh, suhu, terus itu di berbagai pintu masuk ada wastafel. Jadi sebelum masuk cuci tangan hmm. dulu
Artinya dari rumah sakit juga udah memberikan contoh ya. Harus dong, Frater. Iya. Terus yang paling yang paling kelihatan itu kan kita nih rakyat masih banyak yang nggak sadar ya, Frater ya. Jadi tuh banyak yang rumah sakit nggak pakai masker, terus ke IGD Ah, nggak pakai masker. Nah, sedangkan kita membuat peraturan di situ, Anda tidak akan kami layani kalau tidak memakai masker. Ya, satu sisi sebenarnya kita sama-sama melindungi ya, sama-sama pakai masker. Jadi sebenarnya mm-mm. bahkan di rumah sakit itu kan banyak kuman ya, banyak penyakit. Harusnya pakai masker gitu. Jadi kalau ada yang nggak pakai masker, kita ingatkan untuk pakai maskernya dulu seperti itu, Ter. Oh iya, tapi ada aja yang tidak, mungkin faktor ingatan juga ya. Tidak ingat bahwa itu rumah sakit sehingga Iya, lupa bawa kadang masker. Walaupun padahal sebenarnya di udah tahu tuh mau pinggir-pinggir ke rumah jalan, sakit. Banyak ah, ya. iya Padahal di pinggir pinggir jalan jalan banyak banyak ya. sebenarnya. Tapi ada aja ya. Iya, benar itu, Ter. Ini ada Bang Geri lagi, boleh request dok, duet dong Bu Dokter main piano dan Frater nyanyi. Itu sebagai obat corona pastinya. Oke, kapan-kapan ya. Sepertinya tidak lama lagi. Iya, next time bisa lah untuk tema yang lain. Bisa si Giri ini kayaknya ngangein nih si Giri ini. Nyanyi-nyanyiin Ini, kenapa itu, Ter? Ivo lagi, dokter hah? kan dokter pakai kacamata. Pernah sebel nggak sih pas pakai kacamata kita berembun waktu pakai masker? Wah, ini salah satu hal yang menyiksa sebenarnya asal jaga. Nanti naik-naik ke sini, naik-naik ke sini. Jadi tuh triknya kalau lagi pakai masker itu dipastikan menyesuaikan bentuk hidung. Terus nanti Ah, ada kayak plester, itu kita lekatkan di sini biar dia nggak naik-naik maskernya. Karena sebenarnya kalau kita pakai masker tapi berembun, itu sebenarnya belum tepat ya cara pakai maskernya. Karena kalau kita pakai masker itu sebenarnya hidung dan mulut harus tertutup penuh. Jadi kan banyak tuh orang-orang pakai masker mulutnya aja ditutupin tapi hidungnya enggak. iya iya. Dan pengalaman saya juga seperti itu. Karena sering berembun ke kacamata, pilih hanya nutup mulut, hidung enggak. Padahal dari hidung banyak kuman masuk. Nah iya benar tuh Frater. Dok, seberapa umum kasus virus corona tanpa gejala? Nah, jadi dari berbagai publikasi, dari semua laporan, itu hampir 80% sebenarnya gejalanya tanpa gejala sampai gejala ringan ya. Jadi sekarang ini klaster penyebaran baru itu ada 3. Yang pertama, dia keluarga saya, dia teman kerja saya. 3, dia teman dekat saya gitu. Jadi karena kita menganggap kita sering bertemu dengan dia, karena kita menganggap dia saudara kita, karena kita menganggap dia keluarga kita, yang notabene mungkin tidak ada gejala atau baik-baik saja. Jadi kita sering melupakan pakai masker. Padahal kebanyakan orang itu tanpa gejala sebenarnya. Contohnya di rumah sakit, banyak dokter-dokter yang kena kan, banyak dokter dan perawat tenaga medis yang terkena. Pasiennya dapat dari mana? Dapat dari pasien. Artinya harus tetap menjaga ya, karena yang kita takutkan tanpa gejala ini sebenarnya kan. Kita Iya, merasa benar. sehat-sehat padahal udah Benar sekali sih. membawa virus. Ivo lagi nih. Adakah trik khusus untuk menghilangkan embun-embun itu? Trik khususnya ya gitu ya, waktu pakai masker, ditutup ininya pakai plester. Dan pastikan itu semuanya melekat menutupi hidung dan mulut. Contohnya, misalnya pakai masker nih, pastinya ada space ya, itu ditutupi pakai plester biar dia melekat. Semoga membantu.
Iya. Anda Fernando 99 sehat, sini sehat, di sana juga semoga sehat juga. Intinya kami sehat di sini. Iya, dan Iya, sepertinya sudah pada tidur semua. Yang udah iya, jam tengah 11. iya. Atau persiapan Nah, untuk kayaknya misa besok. bisa jadi. Misa pertama jam 7 besok ya, Ter. Iya, jam 7. Dan kami Oke, tugas untuk baiklah. jam 7 besok. Tugas apa, Pak? Kami bertugas untuk jam 7. Maka kebetulan kelompok kami besok jam 7 lah bertugas. Hmm. Iya, yang sudah misa umumnya gereja paroki sudah pada misa ya. Tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Intinya jarak dengan pakai masker, kita tetap jalankan itu, ikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah ya, karena kita taat juga. Iya, benar itu, Frater. Jadi kita sebagai orang Katolik yang baik, kita harus taat protokol kesehatan. Ya kan, Ter? Benar. Harus itu harus. Harus. Jadi kita harus menjadi motor deh, harus beda lah kita. Di saat orang lain nggak pakai masker, kita pakai masker. Di saat orang lain nggak peduli, kita harus peduli. Eh, Di Palembang belum. Palembang zona apa itu ya? Kenapa Mas belum ada misa di sana? mungkin mungkin kembali ke pertimbangan masing-masing gereja ya, Tor ya. Iya sih, pasti. Atau uskup di kebijakan tersendiri sih. Iya, benar betul. Ya, saya rasa untuk malam ini sekian dulu. Atau masih ada Iya, yang mau benar tuh, Tor. disampaikan? Iya, kalau nggak ada, kita tutup aja lah ya, Tor ya. Mungkin next time panjang durasinya sehingga teman-teman juga bisa banyak belajar banyak untuk Dokter Yuli. Semoga sehat juga dalam menjalankan tugasnya. Dan untuk teman-teman yang sudah hadir dalam live streaming kita malam ini, terima kasih atas pertanyaannya, atas kesediaannya, dan kiranya apa yang dicoba disampaikan menginspirasi bisa menjadi motor untuk membantu manapun kita berada sehingga Iya, masalahkan kita bersama. iya, benar, Tor. Juga buat Terima kasih. teman-teman dan semuanya yang udah berkontribusi. Sampai jumpa lagi ya pada story live yang lain. Selamat malam.